Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kalian kesehatan sehingga kalian masih semangat mengikuti pembelajaran daring TIK bersama Ustazah Ike. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Duduk sholih, sikap berdoa. Doa sebelum belajar TIK. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma yassir wala tu'asir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru. Tapi sebelumnya Ustazah Ike akan mengajak kalian untuk mereview dulu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan yang ketiga. Apa saja yang sudah kita pelajari? Ini dia reviewnya. Bab 2. Membuat presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Bagian A. Membuat presentasi. Sebelum membuat presentasi, kamu harus mempersiapkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan tema atau judul presentasi. Contohnya, bencana tsunami. Yang kedua, tuliskan informasi yang sangat penting saja. Contoh, definisi tsunami, penyebab terjadinya tsunami, dan akibat bencana tsunami. Dan yang ketiga, lengkapi dengan gambar dan foto. Ingat, ketika kamu mempresentasikan karyamu, jangan lupa untuk yang pertama, ucapkan salam ke pembuka. Yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana untuk mulai bercerita. Dan yang ketiga, ucapkan terima kasih atau salam penutup. Bagian B, mengubah atribut huruf dan menambah slide baru. Icon yang pertama adalah icon font. Gambar ikonnya seperti itu ya. Fungsinya adalah untuk mengubah bentuk huruf. Icon yang kedua adalah font size. Gambarnya seperti itu. Fungsinya untuk mengubah ukuran huruf. Icon yang ketiga adalah icon font color. Gambar ikonnya seperti itu. Fungsinya untuk mengubah warna huruf. Icon yang keempat adalah icon bold. Gambarnya seperti itu. Dan fungsinya untuk menebalkan huruf. Icon yang kelima adalah icon italic. Gambar ikonnya seperti itu. Fungsinya untuk memiringkan huruf. Dan icon yang keenam adalah icon underline. Gambar ikonnya seperti itu. Fungsinya untuk menggaris bawahi huruf. Selain mengubah atribut huruf, kamu juga dapat membuat banyak slide di presentasimu. Untuk menambah slide baru, kamu dapat memilih menu home dan klik icon new slide, seperti pada gambar berikut. Itu tadi review materinya, semoga kalian masih ingat ya. Sekarang kita akan pelajari materi di bagian C, menambahkan desain pada slide, dan bagian D, menambahkan animasi. Setelah mempelajari materi ini, kamu dapat yang pertama, memodifikasi tampilan halaman dengan background, dan yang kedua, memodifikasi tampilan presentasi dengan animasi. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kalian simak video ini sampai selesai ya. Bab 2. Membuat presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Bagian C. Menyisipkan desain pada slide. Perintah untuk menyisipkan desain ada di menu desain Group Themes. Ustazah akan mempraktikkan cara menyisipkan desain pada kegiatan berikut. Pertama, kalian buka file tentang virus corona yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Nah, di sini kemarin kan Ustazah memberi contoh tentang bencana tsunami ya. Jadi ini adalah file Ustazah tentang bencana tsunami. Nah, sekarang untuk mengganti desain slide-nya atau desain presentasinya itu kita gunakan di menu desain Group Themes. Nah, nanti di Group Themes ini kalian bebas memilih background atau tema apa yang akan kalian gunakan. Contohnya Ustazah menggunakan yang ini ya. Nah,
Nanti secara otomatis dari slide 1 sampai slide terakhir itu warna backgroundnya akan berubah. Nah, nanti kalau misalnya ada tulisan yang berubah, nanti kalian tinggal menyesuaikan aja. Misalnya tulisan ini ya, ini kan tulisannya terlalu besar ya, berarti nanti tinggal kalian ganti saja ukuran tulisannya di sini ya. Nah, seperti itu. Terus ada tulisan yang terlalu ke atas, ini tinggal kalian tarik aja ke bawah. Pokoknya kalian sesuaikan aja kalau ada tulisan yang berubah ya. Nah, kemudian kalau kalian mau mengganti warna tulisan, itu bisa di colors. Di sini kalau mau mengganti jenis fontsnya atau jenis tulisannya, itu bisa di icon fonts. Seperti itu ya. Bagian D, menambahkan animasi. Pembahasannya, tahukah kamu kata animasi berasal dari kata dasar to animate yang artinya menghidupkan. Secara umum, animasi adalah kegiatan untuk menghidupkan atau menggerakkan benda mati sehingga tampak seolah-olah bergerak atau terkesan hidup. Dengan animasi, teks yang kita buat dapat bergerak. Ingin tahu caranya? Ayo kita praktikkan bersama-sama. Untuk menambahkan efek animasi, di sini Ustazah akan ambil contoh di slide yang ketiga ya. Nah, kemudian untuk ikonnya sendiri itu ada di menu animations. Nah, untuk menambahkan efek animasi, kita harus menandai terlebih dahulu teks atau gambar yang akan diberi efek. Karena jika tidak ditandai atau diblok seperti ini, nanti dia akan mati perintahnya. Jadi kita harus diblok dulu ya atau ditandai. Nah, seperti ini. Kemudian klik tanda panah kecil di sini. Nah, nanti di sini ada beberapa jenis animasi. Kita akan bahas ini satu-satu ya. Yang pertama adalah more entrance effects. Nah, entrance effect ini berguna untuk memberikan animasi berupa memunculkan objek dari tidak ada menjadi ada. Nah, contohnya seperti ini ya. Klik more entrance effect. Nah, nanti di sini akan muncul bermacam-macam pilihan entrance effect-nya. Misalnya Ustazah pilih yang ini. Nah, jadi nanti tulisannya tadi awalnya nggak ada menjadi ada seperti itu ya. Contoh lagi, misalnya Ustazah pilih yang spinner. Nah, seperti itu ya. Itu untuk yang entrance effect. Nah, sekarang paragraf yang kedua, Ustazah mau menggunakan more emphasis effect. Emphasis effect ini berguna untuk menekankan suatu objek sehingga lebih menonjol dari yang lainnya. Nah, untuk yang more emphasis effect ini, contohnya Ustazah akan gunakan efek underline. Kalian perhatikan tulisannya ya. Nah, tulisannya masih ada kan? Hanya saja ditambahkan efek. Efeknya apa? Efek garis bawah atau underline. Oke, kita coba lagi. Misalnya wave. Tulisannya tetap ada, hanya ditambahkan efek gelombang saja. Beda kan dengan yang pertama tadi, tulisannya tidak ada, tahu-tahu muncul dengan efek. Seperti itu ya. Bisa membedakan ya. Sekarang di paragraf yang ketiga, Ustazah akan gunakan more exit effects. More exit effect berguna untuk menghilangkan suatu objek pada slide presentasi. Nah, sekarang kita coba menggunakan yang more exit effect. Kita coba ya. Misalnya di sini Ustazah menggunakan bumerang. Kalian perhatikan tulisannya. Nah, tadi tulisannya ada menjadi tidak ada. Berarti more exit effect ini kebalikannya dari entrance effect ya. Kalau entrance effect
tulisannya tidak ada menjadi ada dengan efek, sedangkan untuk more exit effect tulisannya awalnya ada menjadi hilang. Seperti itu ya. Kita coba lagi. Misalnya yang bunch. Nah, seperti itu. Sudah paham cara membedakannya? Untuk efek yang terakhir, Ustazah akan mengambil contoh dari gambar. Kalau tadi kan sudah tulisan ya, sekarang gambar. Nah, klik dulu gambarnya, kemudian efek yang terakhir adalah more motion paths. Motion path berguna untuk memindahkan objek dari suatu titik ke titik lain. Untuk yang more motion paths, nah di sini Ustazah ambil contoh, misalnya yang right ya. Right ini kan artinya ke arah kanan. Nah berarti nanti tampilannya, nah seperti itu. Nanti gambarnya akan mengikuti pola garisnya. Kalau dia ke kanan berarti gambarnya ke kanan. Kalau left ke kiri, nah berarti dia ke kiri. Down ke bawah, nah berarti nanti gambarnya ke bawah. Nah kalau misalnya square atau persegi, nanti dia juga akan mengikuti bentuknya seperti persegi. Seperti itu ya. Dari keempat efek animasi ini sudah paham dan sudah bisa kalian bedakan ya. Fahim tum? Nah sekarang Ustazah akan menjalankan presentasinya. Ustazah sudah menambahkan efek animasi dari slide 1 sampai slide yang keempat. Untuk menjalankan kita gunakan icon slideshow. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau presentasi kalian sudah jadi, jangan lupa di save ya. Ini langsung aja klik icon save. Untuk tugasnya, di sini Ustazah bagi tugasnya menjadi 2 ya, yaitu tugas praktik dan tugas teori. Kalian perhatikan baik-baik. Kalian hanya memilih salah satu tugas yang akan dikerjakan sesuai kondisi. Jadi kalau misalnya di rumah kalian ada laptop, berarti kalian kerjakan tugas praktiknya saja. Kalau tidak ada laptop, berarti kalian kerjakan tugas teorinya. Tidak perlu mengerjakan keduanya ya. Jadi cukup salah satu saja. Ya, jadi kalau ada laptop silakan kerjakan tugas praktiknya saja. Kalau nggak punya laptop silakan kerjakan tugas teori saja. Fahim tum? Oke, sekarang Ustazah akan menyampaikan kesimpulan untuk yang duniawi. Hari ini kita belajar membuat berita dengan presentasi. Orang yang menyampaikan presentasi adalah orang yang paham terhadap berita yang disampaikan, serta mengetahui kebenaran info yang hendak disajikan. Apalagi berita yang disampaikan adalah berita yang berkaitan dengan masalah agama. Karena semua ucapan dan perbuatan seorang hamba akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ukhrawi, dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Anak-anak, sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Duduk solih, sikap berdoa. Doa selesai belajar TIK. Alhamdulillahirobbil alamin.
Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya Ustazah Ika mohon maaf dan Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.